استقيموا سوا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسفد الصفوف نقوم على الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
الضالين آمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله الذي ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'alal umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang berbahagia, pagi ini saya hanya sekedar ingin menceritakan sebuah kisah tentang seorang ibu dengan 3 orang anaknya. Dikisahkan seorang ibu tinggal di sebuah daerah di Arab dengan 2 orang anaknya. Tinggal di sebuah apartemen yang biayanya sekitar 42.000 rial. Kalau kita kurskan dengan rupiah sekitar 105 juta setahun. Kedua anaknya menjadi supir taksi. Mereka berupaya untuk memenuhi kebutuhannya, untuk memenuhi kebutuhan membayar tempat tinggalnya. Sampai pada suatu saat ketika keduanya sedang keluar mencari rezeki, tiba-tiba ibunya membersihkan kamarnya. Kamarnya dibersihkan, maka ditemukanlah sebuah bungkusan di bawah di bawah bantalnya. Sang ibu kelihatan marah, sangat marah besar, dan itu adalah uang penghasilan dari kumpulan kerja keras mereka. Baru terkumpul sekitar 10.000 rial, berarti baru sekitar 45 juta. Ketika ibunya melihat bungkusan itu begitu marah besar. Lalu sang ibu tanpa pikir panjang mengatakan begini, dasar anak nggak tahu diuntung, sudah dibilang jangan main kartu, masih juga main kartu. Akhirnya ibunya mengambil uang itu, mengambil bungkusan itu, lalu membakarnya. Ketika sudah membakar, nggak lama kemudian anak bungsunya pulang. Ibunya marah besar, mengatakan begini, kamu sudah dinasihatin untuk tidak main kartu, kenapa masih main kartu juga? Padahal sang anak main kartu itu hanya sekedar untuk mengisi kekosongan. Walaupun mereka bermain kartu dengan tidak pakai uang, tapi main kartu itu bisa melalaikan dari sholat, melalaikan dari perintah orang tua dan sebagainya. Lalu sang anak bertanya, ibu kira-kira di mana menemukan bungkusan itu? Di bawah bantalmu. Lalu ditanya, di mana sekarang bungkusan itu? Sudah aku bakar. Dia tidak mengatakan itu adalah uangku. Dia tidak membantah dan tidak memberikan komentar apapun. Tidak menjelaskan itu uangnya. Itu hasil kerja payah mereka selama sekian lama untuk membayar uang kontrakan, uang sewa apartemen. Mereka tidak membantah. Anak bungsunya tidak membantah. Malah dia mengatakan, ibu, maafkan kami. Bila aku dan abangku sudah mengecewakan kamu. Nah, langsung ibunya rendah marahnya. Kalau kemudian abangnya pulang, abangnya mengatakan, adanya menceritakan apa kejadian yang terjadi pada sebelumnya. Lalu abangnya mengatakan, apa yang kamu katakan kepada ibu kamu? Apa kepada ibu kita? Dia mengatakan, aku sudah minta maaf karena kesalahan kita. Sang abang mengatakan, benar. Begitulah seharusnya kita. Karena banyak sekali kesalahan kita yang sudah kita berbuat waktu kecil sampai sebagai dewasa. Dan beliau tidak pernah memarah kita, tidak pernah mengeluh tentang hal itu. Kalau sekarang kita menerima, kalau sekarang kita dihukum dengan cara seperti itu, kita terima. Padahal yang dibakar itu uangnya. Dia tidak marah. Dia tidak emosi. Dia tidak menunjukkan sesuatu yang harus dia terima. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita semuanya, wabil walidaini ihsana. Kepada orang tua kamu setidaknya kamu berbuat lebih baik. Jadi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang ingin pulang kampung, satu hal yang paling bahagia adalah kita masih punya orang tua. Kita masih punya orang yang mengantar kita ke dalam surga. Bila kita sampai ke kampungnya, maka terimalah orang tua kita apa adanya. Sanjunglah dia, jadikan dia sebagai ratu dan raja. Maka sungguhnya engkau akan dapat harta sebagai ratu dan raja. Jangan abaikan. Sekali kita mengabaikan,
sekali kita mengabaikan mereka, begitu Allah Subhanahu wa taala akan mengabaikan kita. Gak ada kedudukan lebih tinggi selain Allah Subhanahu wa taala dan orang tua kita di dunia ini. Ya. Oleh karena itu, bagi yang masih kecil, masih berremaja, Anda masih punya orang tua. Hargai dia. Hormati dia. Jadikan dia sebagai raja dan ratu, maka kamu akan mendapatkan harta sebagai raja dan ratu. Bagi kita yang sudah dewasa, sudah tua dan punya anak dan cucu, maka perhatikanlah. Bila orang tua kita masih ada, berarti masih ada pintu surga di rumah kita. Masih ada sesuatu yang kerawat yang kita harus hormati. Oleh karena itu, silakan mudik. Mari kita bertemu dengan orang tua kita, bertemu dengan saudara kita untuk melaksanakan Idul Fitri yang bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, kemudahan dan semuanya berjalan dengan sempurna. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau turun mana?